Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Nabi Khidir alaihissalam yang terkenal karena kisah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60-82 memang fenomenal. Nabi Muhammad SAW juga mengulang kisah tersebut melalui beberapa hadis beliau dengan beberapa penjabaran. Dalam surat Al-Kahfi tersebut tidak disebutkan nama Khidir dan juga statusnya sebagai salah satu nabi. Hal ini saja sudah menimbulkan beberapa perbedaan pendapat. Apakah beliau seorang nabi atau seorang waliullah atau bahkan hanya seorang ulama? Begitu juga terjadi perbedaan pendapat apakah beliau masih hidup sampai sekarang atau sudah meninggal. Bagi kita yang awam, cukuplah mengikuti pendapat yang kita yakini kebenarannya tanpa menghujat terhadap pendapat yang berbeda. Sesungguhnya Nabi Khidir alaihissalam tidak begitu saja gampang untuk hadir menampakkan diri, kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, seperti peristiwa pertemuan beliau dengan Nabi Musa alaihissalam. Atau beliau ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir sebagai jalan untuk menolong hamba-hamba yang dikehendakinya, seperti contoh dalam kisah berikut. Al-Kisah, dahulu kala di negeri Turkistan tinggal seorang lelaki tua renta yang sangat miskin bernama Bakhtiar. Kondisi fisik membuatnya kesulitan untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sisi lain, ia cukup malu untuk meminta-minta meskipun di sekitarnya cukup banyak yang hidup berkelimpahan. Karena itu, ia tetap berusaha sebatas kemampuannya. Dalam satu kesempatan, raja yang berkuasa saat itu sedang berdiskusi dengan seorang ulama sufi. Setelah sang sufi selesai menyampaikan beberapa nasihat, tiba-tiba sang raja yang selama ini penasaran menanyakan tentang Nabi Khidir yang misterius. Guru sufi itu menceritakan sekilas tentang Nabi Khidir. Kemudian ia berkata, "Khidir hanya datang ketika diperlukan. Tangkaplah jubahnya kalau ia muncul, maka segala pengetahuan akan menjadi milik Baginda." Tentu saja apa yang dikatakan guru sufi tersebut tidak bisa diterjemahkan secara harfiah begitu saja. Namun sang raja yang semakin penasaran bertanya, "Apakah itu bisa terjadi pada siapa saja, wahai guru sufi?" "Iya, siapapun bisa, Baginda," kata sang sufi menjawab. Setelah guru sufi itu pergi, keinginan sang raja untuk bertemu Nabi Khidir semakin kuat. Ia ingin melengkapi kekuasaannya dengan pengetahuan, dan itu akan bisa terjadi jika ia bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan menangkap jubahnya. Ia berpikir, kalau hal itu bisa terjadi kepada siapa saja, apalagi dirinya. Bukankah ia seorang raja yang tentu lebih bisa untuk mencapai tujuannya? Untuk mewujudkan keinginannya, sang raja membuat sayembara yang disebarkan ke seluruh pelosok negeri yang isinya, barang siapa yang bisa menghadirkan Khidir yang misterius di hadapan raja, maka ia akan diberi hadiah yang sangat banyak. Ternyata tidak banyak yang merespon sayembara tersebut, karena hal itu sesuatu yang tidak mudah, bahkan bisa dianggap mustahil oleh kebanyakan orang. Ketika Bakhtiar mendengar sayembara itu, muncul rencana dalam benaknya. Ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku punya rencana dengan sayembara ini, dan kita akan segera kaya. Tetapi tak lama setelah itu aku akan mati, dan itu tidak mengapa, karena engkau telah mempunyai simpanan untuk bisa membiayai hidupmu selanjutnya." Bakhtiar menjelaskan rencananya. Meskipun awalnya sang istri tidak setuju, namun akhirnya ia pasrah menerima dan menyetujui rencana suaminya. Memang, bagi orang-orang seperti mereka tidak banyak pilihan untuk bisa bertahan hidup. Bakhtiar kemudian pergi menghadap sang raja. Setelah memberi salam dan penghormatan seperlunya, ia berkata, "Wahai Baginda, hamba sanggup menghadirkan Khidir, tetapi ada syaratnya." "Apa syarat yang engkau minta, wahai orang tua?" tanya sang raja. "Baginda harus memberi hamba 1000 keping uang emas," ujar Bakhtiar.
Sang raja setuju dengan persyaratan tersebut dan memerintahkan salah satu abdinya untuk memberikan uang yang diminta Bakhtiar. Berapa lama waktu yang engkau butuhkan untuk menemukan Khidir? Tanya sang raja ingin memastikan. Hamba akan mencarinya dalam waktu 40 hari, Baginda, jawab Bakhtiar. Baiklah, kalau kau berhasil menemukan Khidir dan membawanya kemari, engkau akan mendapatkan tambahan 10.000 keping uang emas lagi. Tetapi jika gagal, engkau akan mati dipancung sebagai peringatan bagi orang-orang yang mencoba mempermainkan rajanya. Sergah sang raja tegas. Bakhtiar sudah tidak peduli lagi dengan ancaman dan resiko yang sebenarnya sudah diduganya. Ia segera pulang dan menyerahkan 1.000 keping uang emas tersebut kepada istrinya. Ia hampir yakin jika ajalnya akan tiba 40 hari lagi. Karena itu, sisa waktunya ia gunakan untuk merenung, beribadah, dan bertaubat, mempersiapkan diri dengan amal-amal kebaikan, sebagai bekal memasuki alam barzah nanti. Bakhtiar telah banyak mendengar tentang Nabi Khidir alaihissalam yang memang tidak bisa dipaksakan kehadirannya. Jadi untuk apa sibuk menghabiskan waktu mencarinya? Lebih baik terus beribadah dan bertaubat, termasuk karena telah menipu sang raja. Pada hari yang telah ditentukan, Bakhtiar menghadap sang raja. Hatinya sangat mantap. Selama 40 hari hanya berkhidmat dengan beribadah dan bertaubat kepada Allah, sehingga membuatnya tidak punya rasa takut kepada siapapun dan apapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka di hadapan sang raja ia berkata dengan tegas, "Wahai Baginda, kerakusanmu telah menyebabkan engkau berpikir bahwa uang bisa mendatangkan Nabi Khidir. Tetapi Nabi Khidir tidak akan datang karena panggilan yang berdasarkan kerakusanmu itu." Tentu saja sang raja sangat marah mendengar perkataan Bakhtiar. Bukannya datang untuk memenuhi janji, tetapi malah ia datang untuk menasehati. Celaka kau orang tua, kau telah berani mencampuri urusanku, berarti engkau telah lancang dengan rajamu, bentak sang raja dengan nada keras. Bukannya diam, Bakhtiar malah melanjutkan khutbahnya dengan berkata, "Semua orang mungkin bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Tetapi pertemuan itu hanya yang ada manfaatnya bagi orang yang mempunyai niat tulus dan benar, Baginda. Bahkan bisa jadi sebenarnya Nabi Khidir telah datang di antara kita, tetapi kita tidak kuasa memanfaatkan kedatangannya." Raja semakin marah. Ia memerintahkan para pengawal untuk menangkap dan menahannya. "Cukup ucapanmu orang tua. Bualanmu itu tidak akan mampu memperpanjang hidupmu. Engkau hanya tinggal menunggu bagaimana cara mati yang paling menyakitkan secepatnya," bentak sang raja dengan penuh amarah. Raja meminta pendapat para menterinya tentang cara mengeksekusi mati Bakhtiar. Menteri pertama berpendapat agar Bakhtiar dibakar saja hidup-hidup sebagai peringatan bagi yang lainnya. Menteri kedua mengusulkan agar ia dimutilasi saja dengan memotong-motong dan memisah-misah anggota tubuhnya. Sedangkan menteri ketiga menyarankan agar Bakhtiar disediakan saja kebutuhan hidupnya supaya ia tidak menipu lagi. Tatkala sang raja sedang sibuk berdiskusi dengan para menterinya, tiba-tiba masuk sambil mengucapkan salam orang tua yang tampak tenang dan terpancar kebijaksanaan dari raut wajahnya. Raja heran dan bertanya, "Wahai orang tua, apa maksud kedatanganmu?" "Saya hanya ingin mengulas pendapat para menteri Anda, Baginda," jawab orang itu. "Maksudmu apa orang tua?" tanya raja semakin tidak mengerti, bercampur rasa heran dan penasaran. Dengan tenang orang tua itu melanjutkan perkataannya. "Menterimu yang pertama dahulunya adalah tukang roti. Karena itu ketika engkau meminta pendapatnya, ia berpendapat untuk membakarnya. Menterimu yang kedua dulunya menjadi tukang daging. Karenanya ketika dimintai pendapat, ia mengusulkan untuk memutilasi dengan memotong-motong tubuhnya. Dan menterimu yang ketiga inilah yang benar-benar mengerti masalah kenegaraan.
karena dia bisa melihat kepada sumber masalahnya. Selagi raja dan para hadirin terkejut dengan penjelasan asal-usul hakikat pekerjaan para menterinya, orang tua itu melanjutkan perkataannya. Hendaklah kalian mencatat dua hal. Pertama, Khidir akan datang untuk membantu setiap orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan memanfaatkan kedatangannya. Kedua, Bahtiar ini karena pengorbanan yang dilakukannya atas dasar terpaksa dan putus asa dari manusia. Apalagi keadaannya semakin terdesak karena akan dihukum mati, sehingga aku muncul di hadapan kalian semua. Selagi sang raja dan para hadirin tertegun, takjub dan terheran-heran dengan perkataan orang tua tersebut, yang tak lain adalah Nabi Khidir. Dan sebelum sempat mereka berbuat apa-apa, termasuk keinginan sang raja untuk menangkap jubahnya, Nabi Khidir tiba-tiba lenyap dari pandangan. Sang raja sangat menyesal karena tidak sempat menangkap jubah Nabi Khidir yang diinginkannya. Sebaliknya, Bahtiar merasa sangat gembira karena mendapat pembenaran dan pertolongan langsung dari Nabi Khidir sendiri tanpa disangka-sangkanya. Dengan kejadian ini, raja menyadari betapa naif dirinya, terlalu ambisi dan menggebu-gebu untuk bertemu dengan Nabi Khidir yang berakhir dengan kegagalan. Akhirnya, raja bertaubat dan melepaskan Bahtiar dari hukuman matinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.